Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paloga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin membahas mengenai kesehatan mulut dan gigi pada hewan. Dok, perlu nggak sih kita melakukan gosok gigi pada hewan? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out! Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan berbicara mengenai penyakit mulut dan gigi. Seperti yang kita tahu, kata pujangga seperti ini ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Hal ini juga berlaku pada hewan. Kalau seandainya mereka lagi sakit giginya, hal yang berbahaya bisa terjadi. Bisa aja mereka nggak mau makan, kemudian menolak untuk makan, kemudian murung, bahkan biasanya karena mereka merasakan kesakitan yang teramat sangat, disentuh dikit aja bakalan marah, bisa menggigit dan sebagainya. Jadi sebelum hal itu terjadi, teman-teman harus merawat gigi mereka dengan baik dan benar. Yang terjadi di praktek sehari-hari, banyak banget yang kucing atau anjingnya usianya baru 5 tahun tapi giginya udah kayak 15 tahun. Jadi kayak banyak karang gigi, ada plaknya, warnanya udah karu-karuan, kemudian bau mulutnya luar biasa dan sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bagaimana yang kita tahu, adanya plak dan karang gigi itu hal yang paling disukai sama bakteri. Karena kita tahu hewan itu bisa mengunyah apapun yang dia mau, bakteri bisa tumbuh di sana. Apa yang terjadi? Pertama adalah pembusukan di sekitar mulut, makanya bau mulut dan sebagainya bisa menyebabkan gangguan di gusinya. Misalnya gusinya ada kayak sariawan, kemudian mungkin ada luka, bahkan bisa merusak struktur dari giginya itu sendiri. Kalau seandainya struktur gigi udah rusak, biasanya kami bakalan ngelakuin ngambil giginya atau extraction. Bahkan nanti mungkin banyak sekali kejadian bahwa di usia sekitar 8 atau 10 tahun hewannya udah nggak punya gigi lagi karena udah diekstrak atau udah diambil giginya gara-gara udah busuk seperti itu. Dan teman-teman harus tahu, ekstrak gigi pada anjing dan kucing umumnya itu harus dilakukan dalam kondisi tidur. Jadi kalau seandainya hewannya udah tua, resiko pembiusan itu sangat tinggi. Jadi kalau seandainya bisa kita hindarin, kenapa harus kita lakukan hal itu? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan berbicara mengenai, dok, gimana sih caranya membersihkan gigi hewan yang baik dan benar? Oke, sebenarnya hal yang paling baik dan benar dilakukan adalah dengan cara menyikat. Hal ini juga berlaku pada manusia, umumnya 2 kali sehari idealnya. Namun kalau seandainya pada hewan, teman-teman bisa, kalau bisa sehari sekali itu lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya nggak ada waktu, teman-teman bisa paling minimal lakukan sekali dalam seminggu. Nah, pertanyaannya, dok, gimana cara menyikat gigi hewan? Oke, sebelum teman-teman menyikat, teman-teman harus menyediakan dulu, ada beberapa hal yang harus disediakan. Pertama adalah sikat gigi pastinya. Sikat gigi yang harus teman-teman beli adalah untuk hewan. Bisa yang ada 3 sikat untuk anjing biasanya, ataupun ada sikat yang agak bengkok sendiri. Kemudian ada juga sikat yang kita masukkan ke dalam jari, kemudian teman-teman bisa menyikat menggunakan jari sendiri. Seperti itu. Kemudian teman-teman pasti bertanya, dok, perlu nggak sih dipakein pasta gigi? Iya, perlu banget, karena sebagaimana yang kita tahu, pasta gigi itu juga berfungsi untuk membersihkan bagian gigi, membantu sikat untuk dalam membersihkan gigi. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau seandainya teman-teman bertanya, dok, pasta gigi manusia boleh nggak dipakai? Nggak boleh sama sekali, itu berbahaya karena pasta gigi manusia itu nggak boleh ketelan. Kemudian, dok, pasta gigi apa yang harus saya berikan untuk hewan? Tentunya pasta gigi khusus hewan. Dan umumnya pasta gigi hewan ini mengandung rasa dan bau seperti daging ayam, daging sapi, sebagainya yang disukai hewan, umumnya akan membantu kita dalam membersihkan. Jadi hewan bakalan suka saat kita olesin krim-krim atau pasta gigi hewan ini kepada mereka. Kemudian masalah lain timbul, dok, gimana caranya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki hewan yang masih muda,
umur yang muda untuk puppy dan kitten itu lebih baik dilatih dari awal. Jadi kalau seandainya mereka udah ngelakuinnya dengan nyaman pas kecil, umumnya sampai dewasa teman-teman bakalan mudah melakukannya. Namun kalau seandainya teman-teman udah memiliki kucing di usia di atas 6 bulan, emang perlu latihan ekstra, kesabaran, dan teman-teman nggak boleh menyerah dulu. Jadi coba aja pelan-pelan. Gimana dok cara ngelatihnya? Cara ngelatihnya teman-teman lihat aja hewan dalam kondisi istirahat, kemudian pelan-pelan dielus-elus, kemudian buka mulutnya. Umumnya kalau seandainya hewan teman-teman itu sudah memiliki kepercayaan kepada teman-teman, umumnya mereka nggak bakalan ada masalah saat teman-teman mencoba untuk gangguin mereka, membuka mulutnya, diusap-usap dulu aja pakai jari ataupun pakai kain kain lap basah seperti itu ya, coba aja dulu. Dan kalau seandainya mereka udah ngerasa nyaman seperti itu, barulah teman-teman pelan-pelan pakaiin sikat, apalagi dipakein pasta gigi yang mereka sukai seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman udah pelan-pelan ngelakuin kayak gitu, jangan sampai stres, dilakuin dalam kondisi tenang, jangan terburu-buru. Mudah-mudahan hewan teman-teman bakalan menyukai hal itu, dan mudah-mudahan penyakit gigi dan mulut itu bisa dihindarin dari hewan anjing dan kucing milik teman-teman sendiri. Dan apa sih dok benefitnya kalau seandainya kita ngelakuin pembersihan gigi secara reguler? Kalau bisa sekali sehari, kalau nggak bisa ya udah sekali seminggu, nggak ada masalah. Pertama, teman-teman bakalan membantu hewan untuk terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Umumnya sih kayak sariawan, kemudian sakit gigi, giginya berlubang dan sebagainya, bahkan akar giginya udah banyak mengandung bakteri atau udah pembusukan. Kalau seandainya hal itu terjadi, teman-teman harus nyiapin budget yang banyak untuk melakukan ekstraksi, bahkan dental scaling aja itu tidak bisa dibilang murah seperti itu. Kemudian kalau seandainya sakit gigi bisa nyebabin gangguan di bagian wajah. Kadang ada matanya sampai bengkak, kemudian ada juga kayak gusinya sampai busuk dan sebagainya. Bahkan pada satu kondisi gangguan mulut ini bisa menyebabkan gangguan di tulang bagian rahang atas maupun rahang bawah. Apa yang terjadi? Umumnya kami nggak punya pilihan lain, bisa aja tulangnya itu terpaksa kami buang, dan mungkin ada komplikasi lain, akhirnya dia harus dibuang. Dan tentunya hal ini bakalan kasihan untuk hewannya, kemudian kasihan juga untuk pemilik harus ngasih makan secara manual. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita udah sampai ke tahap teman-teman udah tahu caranya, harus dikasih bla 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 dan bla bla bli kayak gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman memiliki hewan yang benar-benar galak dan sebagainya, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu setiap hewan teman-teman habis makan dan sebagainya itu disemprotin aja air ke dalam giginya. Jadi kayak pakai suntikan tanpa jarum, kemudian disemprotin aja air biar hal-hal yang masih ketinggalan di mulut itu segera hilang. Namun tentunya cara ini tidak terlalu efektif kalau seandainya kita lihat di bagian sela-sela gigi, karena tentunya agak susah untuk nyemprot di bagian tersebut. Atau cara lain seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, teman-teman bisa pakai kain lap, atau penggunaan jari saja itu juga sudah bisa membantu sedikit, namun tidak seidealnya pakai sikat gigi tadi. Jadi saya tetap menyarankan untuk dilakukan pembersihan secara menggunakan sikat gigi. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan cemilan kayak dental stick dan sebagainya. Hal ini bisa membantu, namun tidak semaksimal sikat gigi lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman udah nyoba pakai sikat gigi tetap aja tidak bisa melakukannya di rumah, berarti kita nggak punya pilihan lain. Pemberian dental stick, kemudian atau mainan yang untuk gigit-gigitan, tulang-tulangan itu boleh diberikan di rumah, namun tetap usaha aja untuk membersihkannya menggunakan gigi. Kalau seandainya teman-teman udah memiliki anjing tua sekarang, kemudian baru tahu bahwa dental ada karang gigi dan sebagainya, saya saranin sesegera mungkin aja, mumpung gejalanya belum ada, lakukan dental scaling, hubungi dokter hewan terdekat untuk dilakukan pembersihan. Kenapa demikian? Karena
penyakit gigi ini walaupun terlihat sepele, namun kalau seandainya teman-teman menghadapinya nanti bakalan kesel sendiri, dan saya tidak mau hal ini terjadi di subscriber saya. Jadi bersihkan aja giginya semaksimal mungkin yang teman-teman bisa, tapi kalau seandainya nanti tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi, segera dibawa ke dokter hewan biar segera dibersihin, karena itu hal yang luar biasa, menyita uang, waktu, dan usaha. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih hari ini. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan kepada teman-teman. Oh iya, satu lagi. Banyak yang bertanya, dok, boleh nggak sih pakai baking soda untuk hewan? Jawabannya nggak boleh. Walaupun baking soda bisa membersihkan gigi, nah takutnya baking soda ini ketelan, nanti bakalan mempengaruhi kinerja asam lambungnya. Mungkin perutnya bakalan sakit dan bisa menimbulkan gejala lain, penyakit lain kayak gitu. Ya udah ada pasta giginya kok, teman-teman nyari hal lain yang harus dilakuin. Kayak gitu aja sih. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.